Kompas, sekarang saya lagi ada di Surabaya. Saya pengen nyicipin kuliner khas Madura, tapi yang konsep penyajiannya naik kelas. Jadi lumayan unik. Karena biasanya kita lebih banyak menemukan kuliner Madura di kaki lima atau street food. Sobat Kompas, sekarang saya sedang ada di restoran Din Aju. Di sini menariknya disediakan atau ditawarkan menu-menu Madura yang biasanya kita sering temui dalam format street food, tapi kalau di sini ditawarkan dalam pendekatan yang naik kelas. Nah, ini makanannya udah dateng nih. Kan bisa dilihat tuh, platingnya keren ini. Dan suasana tempatnya juga menarik karena ada di dalam rumah yang cukup tua kayaknya nih. Kita bisa lihat. Dan juga ada banyak foto-foto Madura tempo dulu. Juga lukisan-lukisan. Nah ini Mbak Sandra, ini apa aja nih? Boleh cerita nggak? Ini kayaknya pasti jagoannya di sini ya? Iya, di Din Aju ya, dan pasti makanan Madura ya, menu Madura ya, khas Madura. Boleh cerita nggak nih kayak apa nih? Ini apa nih ditutup nih? Kayaknya keren nih. Kalau yang ini kami ada menu bestseller dari kami itu kalsot, kaldu soto kikil. Kaldu soto kikil, Iya, keren betul. nih. Apa nih? Bisa cerita untuk isiannya itu ada kikil, ada otot, ada iganya. Dan untuk toppingnya itu kami pakai kacang hijau. Oh, ada kacang hijaunya. Oh, Iya. Menarik tuh. Kaldu biasanya kalau kacang hijau kan buat ini ya, manis-manis ya. Ini dimasukin ke dalam kaldu ya. Oh, gitu. Terus kayaknya apa lagi nih yang juga khasnya nih? Untuk khasnya kami ada di korketnya Bapak. Kalau untuk makannya itu nanti dipotong-potong, dimasukin ke kuahnya. Dicemplungin? Iya, betul. Oh, nanti makan pakai nasi? Iya, pakai nasi bisa, pakai lontong juga bisa. Pakai lontong juga bisa. Iya. Apa tuh korket apa tuh? Kroket atau apa? Korket singkong. Selain itu kami ada di nasi Maduranya Bapak. Nasi Madura? Oh, oke. Ini kayaknya nasinya ada putih, ada kuning, apa tuh? Nasi jagung Nasi dicampur jagung sama nasi putih. Oh. Untuk sayur lodehnya ini kami khas dari Sumenep. Sumenep. Untuk isiannya kami ada labu kuning, manisa, sama kacang panjang dan juga tewel. Oh, oke. Labu kuning ya pakainya ya? Pakai labu kuning. Oh, menarik. Dia pakai santan ya tetap ya sama pakai ya? santan tetap. Dan merah tuh pedas kayaknya ya, ada rasa pedasnya. Terus apa lagi nih? Untuk yang kami ini? ada bebek goreng. Oh iya nih, saya udah curiga nih bebek ini. Ya, tapi kok kayaknya lebih gemuk nih, lebih apa ya? Kayaknya mestinya lebih enak, lebih juicy ya. Iya. Dari mana ini? Untuk bebek gorengnya kami khas dari Bangkalan. Bebek goreng Bangkalan, Iya. memang khasnya sana. Iya betul. Oh, oke. Dia makannya pakai apa nih? Ini juga ada irisan apa nih? Sambal sama pencit. Pencit itu mangga muda ya. Iya. Oh, oke. Sambelnya sambel terasi. Sambal terasi ya. Iya. Terus ada kondimen sayuran ya, ada kemangi. Oke. Nah, ini kayaknya juga khas nih. Iya, selain itu kami ada di cumi hitam. Cumi hitam ya? Iya. Itu juga terkenal dari mana tuh kalau Madura yang spesifik? Dari Sumenep juga. Sumenep juga ya? Iya. Oke. Item-itemnya tuh dari Tintang. Nah, ini kayak seger-seger nih, kayak buat penutup nih kayaknya ya. Cuci mulut nih. Banyak buah, ada timun, ada apel. Oh, apa nih? Kok ada kerupuknya juga, ada tahu. Apa nih? Untuk ini kami ada di Rujak Madura. Rujak Madura, oke. Apanya khasnya tuh yang bikin dia jadi rujak Madura? Petis ya? Iya, petis. Sambal petis? Iya, rasanya ke ikan dan asin gurih. Ini udah sambalnya khas, terus ini kayaknya juga khas ya, kerupuknya ya? Kerupuk ya itu ya? Iya, kerupuk apa kepeng. Namanya tuh? Kerupuk kepeng, Bapak. Kepeng? Dari apa dia? Dari singkong. Oh, singkong. Iya. Oke. Ngajak orang makan di bahasa Madura apa nih? Tadakimasu? Oh, salah. Apa? Tore ateer. Tore ateer. Nah, Sobat Kompas, tore ateer. Ayo kita makan.
sekarang nih moment of truth. Kita nyicipin. Wah, tapi mana dulu nih? Cuma saya tertarik tadi kalsot ya. Kayaknya oke nih. Kayaknya ya mestinya semua oke, tapi ini saya belum pernah nyobain nih kalau kalsot. Kita cicipin dulu kalsot. Ini kalau dari wanginya berempah banget, Sobat Kompas. Khas masakan Nusantara. Kita kasih kuahnya, kita kasih sedikit jeruk nipis tambahan, tergantung kuahnya, kalau mau banyak boleh, mau sedikit aja boleh. Sekarang kita cobain, ini pakai dagingnya dulu. Wih, mantap ini. Oh, kikilnya, ini kikilnya empuk banget nih. Masaknya mestinya lama ini. Bener, gurih, rempahnya juga kerasa, biarpun agak asin tapi ya nggak terlalu dominan, pas justru asinnya. Kita tadi ada satu yang lupa nih, ada korket mestinya. Korket ini juga khasnya nih, katanya dicemplungin di dipotong-potong dulu, terus dicemplungin, nanti makannya pakai apa namanya, kuahnya. Tadi lupa nih. Ini juga ciri khasnya nih. Saya juga baru tahu nih. Mesti pakai korket. Tapi pastinya kalau gorengan gurih juga nih. Ini udah kena basah kuahnya. Kita cicipin lagi kalau gimana rasanya pakai korket. Dia menambah tekstur. Jadi seperti makan perkedel, tapi ini lebih menggigit. Oke, waduh, nggak bisa berhenti ini saya. Nah, next kita cobain nasi Madura. Ini juga lodehnya jangan lupa. Ini juga masuk satu paket. Sini kita lihat ada nasi jagung. Warnanya menarik nih, cantik, putih kuning. Terus ada paes cakalang. Nah, paes cakalang nih kita juga harus cobain nih. Dan terik kacang, ada ikan terinya. Terus sama sambal cek mencek. Ini nih juga jagoannya nih, lodehnya. Kita cobain. Gurih, lebih gurih dari lodeh biasa. Kita cobain ikan cakalangnya, paesnya. Ternyata memang kalau saya coba beberapa ini memang agak dominan asin, tapi menariknya asinnya nggak mengganggu, justru dia memberi semacam signature rasa. Apalagi kalau pakai sambal kayak ini, sambalnya juga menarik nih, rame, ada kacang panjangnya, ada timun, ada cambah. Kita cobain nih sambalnya. Tambah enak. Tahunya sama tempenya nih, lupa nih, jangan lupa. Tahunya juga potongannya lumayan besar. Satu suap lagi saya mau cobain labunya. Ya, ini nggak cuma kenyang nih, puas makannya. Kita coba yang lain. Ini ada apa lagi nih? Nasi bebek Madura. Ini ada tambahan apa? Mangga. Irisan mangga muda pakai sambal. Menarik. Kita cobain ya. Bener nggak nih? Bebeknya lebih juicy. Kalau paha biasanya kalau ayam atau bebek memang prefer daging bagian paha karena memang dia lebih
gurih dan tidak terlalu berlemak seperti dada. Kita cobain. Ini kasih sambal sedikit, kasih irisan mangga muda. Kita cobain. Bener loh. Ini dagingnya juicy banget, empuk, gurih. Cuminya nih, cuminya kalau saya udah pernah nyobain sih selama ini, yang bikin menarik itu dia gurih dari tinta cuminya. Jadi tintanya itu juga dipakai untuk masak. Cuminya juga lumayan gendut-gendut nih. Kita cobain juga nih. Dia cocok, bisa masuk ke mana aja sebetulnya, terutama ke misalnya ke apa tadi nasi Madura juga kalau mau di apa kombinasikan juga masuk sebetulnya. Atau dimakan sendiri dengan nasi panas. Enak banget. Ini rujak, tapi pakai sambelnya petis. Nah, ini kayak kita makannya biasa ya, kita cocol aja. Kita cocol. Nanas dulu kali ya. Kita cobain pakai, wah petisnya nih kental banget dan kelihatannya menggoda nih. Dia kayak caramelized, tapi mesti hati-hati juga nih kalau yang nggak terlalu suka sambal atau pedas, kayaknya banyak ranjaunya nih, banyak biji cabai sama cabainya. Cobain. Wih, petisnya juara, petisnya juara. Jadi nggak cuma sekedar makan kayak rujak manis, bumbu kacang manis. Ini next level nih, next level karena ada petisnya. Ini kalau nggak di stop bisa terus-terusan. Oke, itu Sobat Kompas. Kita udah nyicipin semua dan bener tadi pilihan dari Dinaju, jagoannya apa aja dikeluarin semua nih. Dan memang nggak salah pilihannya. Jagoannya bener-bener jago nih. Nah, Dinaju itu Raden Ayu. Dalam bahasa Madura, dalam bahasa Jawa Raden Ayu. Den Ayu. Kalau dalam bahasa Madura, Din Aju. Saya sebagai orang Madura tuh tertantang untuk menjelaskan kepada publik bahwa Madura itu berbudaya. Karena konotasi Madura itu, apalagi di Surabaya ya, Surabaya itu konotasinya kalau nggak maling sepeda motor, maling besi, dan sebagainya lah, yang konotasi negatif. Nah, Dinaju ini saya ingin menjadi etalase positif Madura, bahwa Madura itu juga berbudaya. Yaitu potensi yang saya lihat dari pasar bahwa belum ada restoran dengan berbudaya Madura yang naik level. Jadi levelnya tidak kaki lima, tidak emperan gitu kan, tapi yang resto kelasnya belum ada. Yang ngusung restoran Madura. Kalau Padang mungkin banyak, terus restoran lain ya banyak lah. Tapi kalau Madura belum ada, kayaknya kita masih pioner di segmen ini gitu. Berkuliner hidangan khas Madura di restoran berkonsep high-end ternyata memberi pengalaman unik dan menarik baru. Sampai jumpa di Kenang Rasa Kompas Urbana edisi selanjutnya. Eatore Pasayaki, selamat menikmati.